Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang momentum sudut benda tegar. Tapi sebelum jauh ngebahas tentang momentum sudut benda tegar, coba deh kalian perhatiin orang yang lagi nari kayak gini. Kenapa ya saat penari merentangkan tangan atau kakinya, kecepatan sudutnya tuh melambat gitu? Kalau kalian penasaran kenapa, kalian harus paham dulu deh konsep yang namanya momentum sudut gitu. Apa sih momentum sudut itu? Jadi sederhananya gini, momentum sudut merupakan derajat kesukaran benda untuk diputar ataupun diberhentikan saat benda tersebut diputar. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Semisal ada sebuah benda yang melakukan putaran kayak gini nih, di mana ini merupakan letak titik pusat lingkarannya ya. Nah, di sini ada nih yang namanya momentum yang arahnya tegak lurus terhadap radiusnya. Oke, dari gambaran ini, kira-kira besaran apa aja sih yang berpengaruh terhadap nilai momentum sudutnya? Jadi gini, semakin besar momentum linearnya, yaitu P ini gitu ya, maka semakin sukar benda tersebut untuk diberhentikan. Atau dengan kata lain, nilai momentum sudutnya itu sebanding dengan momentum linearnya nih. Oke, berikutnya adalah poin kedua nih, yaitu gini, semakin panjang radius benda, maka semakin besar kecepatan linearnya, yang berdampak semakin sukar untuk diberhentikan. Atau dengan kata lain, momentum sudutnya itu sebanding dengan nilai radiusnya nih. Di sini, nilai momentum kan merupakan besaran vektor, dan R juga merupakan besaran vektor. Nah, berhubung bendanya bergerak melingkar, maka operasi vektor yang dikerjakan adalah operasi cross gitu ya, atau cross product, di mana L merupakan momentum sudut dengan satu unitnya yaitu kilogram meter kuadrat per sekon, R merupakan radiusnya atau lengan momen, dan P merupakan momentum linear nih, nilainya adalah kilogram meter per sekon. Oke, dari sini kita tahu ya bahwa momentum sudut juga merupakan besaran vektor nih. Kalau emang ya dia besaran vektor, emang arah momentum sudutnya kemana tuh? Jadi, sederhananya gini ya, kita bisa tuliskan nih bahwa momentum sudut sama dengan R cross P, di mana kita bisa analogikan dengan kaidah tangan kanan ini nih. Jempol merupakan simbol dari momentum sudutnya, sedangkan R cross P atau curl gitu ya, ini merupakan simbol dari keempat jari lainnya nih, gitu, yang bergerak melingkar. Oke, dari sini kita tahu ya, arah momentum sudutnya tegak lurus terhadap R prospek gitu. Sampai sini udah mulai paham lah ya terkait definisi, rumus, dan juga arahnya nih. Nah, biar lebih paham, coba yuk kita aplikasikan momentum sudut ini ke hal yang sederhana dulu nih, yaitu momentum sudut untuk partikel. Jadi, bayangin aja ada sebuah partikel yang bergerak melingkar nih, gitu. Di mana momentum linearnya adalah P dan R merupakan radiusnya nih. Berarti momentum sudutnya kan R cross P gitu ya. Atau kalau saya kita pengen tahu besar momentum sudutnya adalah ya L sama dengan R dikalikan dengan P sinus theta gitu ya. Theta merupakan apa? Sudut apit antara momentum dan radiusnya nih. Kebetulan di sini kan sudut apitnya adalah 90 derajat ya. Berarti theta sama dengan 90 derajat. Jadi kita bisa tulis ini bahwa nilai L sama dengan R dikali P dikalikan dengan sinus 90 derajat. Sinus 90 derajat kan bernilai 1 ya. Berarti yang gini nih, R dikali momentumnya adalah M dikali V nih, dikalikan 1. Oke. Kemudian kalau kecepatan linearnya kita uraikan menjadi kecepatan sudut, berarti kan R dikali M, V-nya adalah omega dikali R. Omega merupakan kecepatan sudut ya. Jadinya kalau kita kelompokin kayak gini nih, mr kuadrat dikalikan dengan omega. Nah, di sini nih, mr kuadrat kan merupakan momen inersia untuk partikel ya. Berarti kita bisa tuliskan momentum sudutnya yaitu momen inersia dikalikan dengan kecepatan sudutnya nih. Gitu. Informasi ini ya, kita akan gunakan nih buat tentuin momentum sudut untuk benda tegar. Bayangin aja ada sebuah batang yang pusat rotasinya terletak di salah satu ujungnya nih kayak gini. Kemudian batang ini kita putar dengan kecepatan sudut yaitu omega dan panjang lengannya yaitu radiusnya terhadap titik pusatnya adalah R.
Berarti kan momentum sudut benda tegarnya adalah apa? Yaitu L sama dengan I dikalikan dengan omega, di mana L merupakan momentum sudut dengan satunya kilogram meter kuadrat per sekon dan I merupakan momentum inersia ya, dan omega adalah kecepatan sudutnya nih. Gitu. Gimana? Sampai sini udah mulai tahu lah ya terkait momentum sudut benda tegar nih. Biar lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soal. Sebuah batang logam diputar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Jika pivot dari batang tersebut terletak di salah satu ujung batang, massa batang 1 kg, dan panjang batang 1 meter, pertanyaannya adalah berapakah momentum sudut batang tersebut? Di mana moment inersianya itu 1/3 ml kuadrat nih. Berarti kita sudah tuliskan nih, diketahui bahwa kecepatan sudutnya adalah 10 radian per sekon. Kemudian massa batangnya adalah 1 kg. Dan panjang lengan momennya yaitu L sama dengan 1 meter nih. Yang ditanya adalah berapa sih momentum sudutnya? Jadi gini nih, momentum sudut sama dengan momentum inersia dikalikan dengan kecepatan sudutnya. Momen inersia batangnya adalah 1/3 ml kuadrat gitu ya, dikalikan dengan kecepatan sudutnya. Kita masukin nilainya nih, 1/3 dikali masanya 1 kg. Kemudian lengan momennya yaitu L sama dengan 1 meter, dikuadratin nih, dikalikan dengan omega, yaitu 10 radian per sekon. Diperoleh nilainya itu sekitar 3,3 kg meter kuadrat per sekon gitu. Oke, berikutnya materi terakhir nih tentang momentum sudut, yaitu apa? Hukum kekekalan momentum sudut gitu. Yang bilang bahwa jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem yang bergerak memutar, maka jumlah momentum sudutnya akan bernilai konstan gitu. Atau dengan kata lain bahwa jumlah momentum sudut awal harus sama dengan jumlah momentum sudut akhir. Dari konsep ini, kita bisa loh menjelaskan kenapa gitu ya, penari ini waktu dia merentangkan tangan dan kakinya, kecepatan sudutnya melambat. Jadi, alasnya gini nih, saat penari merentangkan tangan atau kaki gitu ya, momen inersia penari tersebut bakal lebih besar ya, karena nilai radiusnya makin panjang gitu, dibandingkan saat penari merapatkan tangan ataupun kaki. Nah, kalau kita gunain konsep dari hukum kekekalan momentum sudut, yaitu gini nih, jumlah momentum sudut awal harus sama dengan jumlah momentum sudut akhir. Momentum sudut awal berarti kan IB dikalikan dengan omega B ya, yaitu pada saat penarinya, dia itu merapatkan tangannya nih, gitu. Sama dengan IA dikalikan dengan omega A. Berarti omega A nilainya adalah IB per IA dikalikan dengan omega B nih. Nah, oleh karena IB itu lebih kecil dibandingkan IA, maka nilai dari IB per IA itu kurang dari 1 gitu. Alhasil, kecepatan sudut A itu lebih kecil dibandingkan kecepatan sudut B. Atau dengan kata lain, kecepatan sudut penari saat merentangkan tangannya itu lebih kecil dibandingkan kecepatan sudut saat penari merapatkan tangannya ataupun kaki gitu. Biar lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soalnya aja nih. Seorang penari berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon dan memiliki momen inersia 10 kg meter persegi nih. Saat penari tersebut merentangkan tangannya, momen inersia penari tersebut adalah 15 kg meter persegi. Pertanyaannya adalah, apakah kecepatan sudutnya akan melambat? Oke. Jadi, gini nih, diketahui bahwa kecepatan sudutnya mula-mula adalah 20 radian per sekon. Kemudian, momen inersia awalnya adalah 10 kg meter kuadrat gitu ya. Dan momen inersia pada kejadian kedua adalah 15 kg meter kuadrat. Yang ditanya adalah kecepatan sudut penari saat dia merentangkan tangannya nih. Yang ditanya adalah kecepatan sudut penari saat dia merentangkan tangannya, yaitu omega 2. Berarti jawabannya gini ya, yaitu sigma L0 sama dengan sigma L aksen, atau jumlah momentum sudut awal sama dengan jumlah momentum sudut akhir. Yaitu gini nih, I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikalikan dengan omega 2. Berarti omega 2 sama dengan I1 dibagi I2 dikalikan dengan omega 1 nih. Nah, kita masukkan nilainya nih. I1 kan 10, I2 adalah 15 dikalikan dengan omega 1 yaitu 20 gitu. Berarti kan sama dengan 13,3 radian per sekon. Dengan kata lain,
kecepatan sudut saat penari merentangkan tangannya adalah 13,3 radian per sekon. Nilai ini tentu lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan sudut penari saat merapatkan tangannya. Berarti jawabannya adalah betul ya, yaitu melambat gitu. Gimana? Sampai sini udah mulai paham lah ya, kenapa saat penari merentangkan tangannya, kecepatan sudutnya itu melambat gitu. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!